Hari ini kakak-kakak sadaya semuanya, kita akan ngobrol tentang sesuatu yang relevan banget nih menjelang akhir tahun, yaitu refleksi 2025. Belajar, bertumbuh, dan berdampak. Selama 2 jam ke depan, kita akan sama-sama melihat kembali perjalanan sepanjang tahun 2025. Apa yang sudah kita pelajari, bagaimana kita bertumbuh, dan dampak apa yang berhasil kita hadirkan. Ini bukan sekedar menengok ke belakang, tapi memberi diri ruang untuk memahami perjalanan, merayakan proses, dan menyiapkan langkah yang lebih selaras menuju 2026. Oke, berikut ada agenda kita pada pagi hari ini. Ya, yang pertama ada pembukaan dan perkenalan, kemudian penjelasan tentang Akademi Sadaya, kemudian ada pengantar dari narasumber kita yang super kece ini, kemudian ada refleksi individu dan diskusi kelompok, dan dilanjut dengan berbagi insight, kemudian baru penutupan. Oke, ada pepatah mengatakan kalau misalnya tak kenal maka tahayul gitu. Kita nebak-nebak nih, ini siapa ya, ini dari mana ya gitu. Tadi teman-teman di chat ngobrol sama siapa aja ya. Maka dari itu mari kita kenalan di kolom chat, yakni mari kita menyebutkan nama panggilan, strip lokasi, dan juga strip harapan ingin dapat apa pada sesi rias 6 hari ini. Contoh, Ikram, strip Bogor, strip pengen bisa lebih mindful kalau lagi refleksi. Seperti itu kakak-kakak sadaya semuanya. Oke, silahkan kakak-kakak semuanya. Mari kita saling berkenalan. Nah, kakak-kakak semuanya, sebelum kita mulai sesi refleksi di ruang interaksi Akademi Sadaya yang ke-6 ini, alangkah baiknya kita grounding terlebih dahulu, supaya kita bisa mendapatkan insight baik, supaya kita bisa mendapatkan berkah, supaya kita bisa mendapatkan apa-apa yang ingin kita dapatkan, seperti di kolom chat yang kakak-kakak semua sudah tuliskan. Mari kita pejamkan mata sebentar, teman kakak-kakak semuanya. Mari kita jeda sebentar beberapa hal yang tidak relevan untuk sesi refleksi hari ini. Kita perasaan-perasaan yang tidak relevan pada sesi hari ini, kita sadari saja. Mari kita tarik nafas dalam-dalam. Kita sadari udara yang masuk lewat hidung kita, ke paru-paru kita. Semoga membawa oksigen ini membawa kebaikan untuk kita semua. Mari juga kita berdoa untuk kebaikan kita, untuk kebaikan sesi ini, supaya teman-teman kakak-kakak saya semuanya mendapatkan kebaikan dari sesi ini. Dan juga tidak lupa mari kita kirimkan doa untuk saudara-saudara kita di Sumatera yang terdampak banjir. Semoga setiap yang kehilangan mendapatkan kekuatan. Semoga setiap proses pemulihan dimudahkan, dan semoga setiap langkah penyelamatan diberi kelancaran. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Terima kasih kakak-kakak semuanya, untuk kakak-kakak yang sudah siap untuk kembali ke sesi ruang interaksi Akademi Sadaya ini. Silakan membuka mata dan mari kita mulai sesinya. Nah, kakak-kakak semuanya, ini dia kesepakatan belajar kita pada pagi hari menjelang siang ini. Yang pertama, kakak-kakak, saya harapkan kita bisa hadir penuh dan juga fokus. Mari kita juga belajar dari satu sama lain. Kemudian, mari kita ciptakan rasa aman dan juga hormati keberagaman. Gunakan tombol angkat tangan atau raise hand jika kakak-kakak ingin berinteraksi atau ingin berbicara, karena namanya juga ruang interaksi ya, supaya lebih kondusif. Angkat tangan dulu. Oke. Kemudian buka kamera, lebih asyik supaya kita bisa kenal nih. Oh, Kak Akbar yang ini ya. Oke. Oh, Kak Sigap yang ini, Kak Putri yang ini. Oke. Dan yang terakhir, mari kita bersenang-senang.
Oke, ini dia teman belajar kita hari ini. Yang pertama tentunya ada narasumber kita yang super keren ini. Ada Coach Siga Pembingkas dan juga ada beberapa co-fasilitator yang akan menemani refleksi sadaya semuanya pada pagi hari ini. Ada Kak Andi, ada Kak Putri Lestari, dan ada Kak Maisha atau kita bisa panggil Kak Ica. Sebelum kita masuk ke sesi utama kita, yuk kita kenalan dulu. Kita kenalan sedikit dengan rumah belajar kita nih, Akademi Sadaya. Supaya kita semua punya gambaran apa sih sebenarnya Akademi Sadaya itu, seperti apa sih ruang-ruang interaksi yang sedang ingin kita bangun bersama ini. Maka dari itu, aku mau undang Kak Andi Saputra dari Project Manager Akademi Sadaya buat mengenalkan apa itu Akademi Sadaya. Mari kita panggil Kak Andi Saputra dengan reaksi emoji. Halo Kak Andi, silahkan. Halo Kak Ikram, selamat pagi Sadaya. Terima kasih untuk kesempatannya. Eh, Salam kenal kakak-kakak Sadaya semua, sahabat Dikdaya ya. Di sini aku Andi Saputra akan mengenalkan tentang Akademi Sadaya. Tapi sebelumnya mungkin akan ceritain sedikit tentang Dikdaya Selaras ya. Jadi Akademi Sadaya ini adalah bagian dari Dikdaya Selaras. Dan Dikdaya Selaras itu apa? Dikdaya Selaras adalah perusahaan konsultan nasional yang berfokus pada pengembangan kapasitas organisasi dan kepemimpinan uh, khusus untuk para penggerak di sektor pembangunan berkelanjutan, khususnya lingkungan, di isu-isu lingkungan dan juga kesejahteraan sosial. Nah, di tahun ini Dikdaya Selaras meluncurkan Akademi Sadaya. Nah, Akademi Sadaya itu apa sih gitu? Nah, Akademi Sadaya adalah ekosistem pembelajaran yang memadukan dua komponen yang tidak terpisahkan nih Sadaya semua. Yang pertama itu adalah platform digital yang nanti bisa diakses di akademisadaya.dikdayaselaras.id. Nanti saya juga akan mengajak Sadaya semua untuk ikut menjelajah ya di Akademi Sadayanya. Lalu yang kedua ada ruang interaksi langsung atau RIAS yang sampai hari ini sudah sampai ke rangkaian RIAS yang keenam. Nah, Akademi Sadaya itu dirancang khusus untuk para penggerak perubahan yang ingin belajar bertumbuh terkait dengan keterampilan teknis, keterampilan non teknis, dan juga keterampilan adaptif. Nah, coba yuk kita menjelajah dulu Akademi Sadayanya. Boleh Kak Pica share kita masuk ke platformnya. Nah, Akademi Sadaya bisa diakses di akademisadaya.dikdayasalaras.id. Nah, di sini Sadaya semua bisa belajar berbagai keterampilan lewat kelas. Ada beberapa kelas yang sudah kita punya di sini. Nah, nanti juga di bagian bawah ada namanya ruang Sadaya. Nah, ruang sadaya ini adalah ruang yang sengaja dimunculkan sebagai upaya kita untuk memberikan ruang bagi sadaya juga ikut berbagi tips praktis di ruang sadaya. Jadi ruang sadaya ini adalah kumpulan video-video singkat yang berisi tips-tips praktis yang bisa dipelajari oleh teman-teman yang bergerak di sektor lingkungan gitu. Nah, tips praktisnya seputar apa? Bisa apa aja? Bisa yang berkaitan langsung dengan isu-isu pembangunan berkelanjutan atau keterampilan-keterampilan yang bisa mendukung pengembangan kapasitas diri dari teman-teman yang gerak di sektor ini gitu. Nah, nanti Sadaya semua bisa masuk ke platformnya akademisadaya.dikdayaselaras lalu bisa masuk ke bagian ya klik masuk nanti bisa buat akun di sini lalu kemudian bisa login dan nanti setelah itu bisa mulai mengakses menjelajah semua fitur-fitur yang ada di Akademi Sadaya gitu. Nah, di sini saya juga mau mengajak Sadaya semua untuk bisa menjelajah di Akademi Sadaya karena di akhir nanti akan ada sedikit kejutan bagi teman-teman, boleh bagi Sadaya. Nah, bagi Sadaya yang ikut kegiatan ini sampai akhir dan juga sudah buat akun dan login di platform Akademi Sadaya akan mendapatkan kesempatan mendapatkan door prize dari Akademi Sadaya. Nah, door prize-nya apa? Nanti akan disampaikan di akhir. Oh ya, jangan lupa juga isi tautan umpan balik ya yang akan
share linknya di akhir kegiatan nanti. Itu kalau itu dari Akademi Sadaya, saya kembalikan kepada Kak Ikram. Oke, terima kasih banyak Kak Andi atas ceritanya. Sekarang jadi lebih kebayang ya, sahabat Digdaya semuanya, seperti apa sih Akademi Sadaya itu, dan semangat apa sih yang ingin kita bangun bersama di ruangan ini. Tapi sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, sedikit pengingat buat teman-teman semuanya, buat Sadaya semuanya, kalau belum login di link kehadiran, silakan untuk segera isi daftar kehadirannya, dan juga jangan lupa login, bikin akun sambil nanti refleksi di Akademi Sadaya, seperti yang tadi sudah dipraktikkan sama Kak Andi, supaya bisa mendapatkan door prize spesial dari Akademi Sadaya. Oke, login, login, login. Bikin akun. Oke. Ini dia topik sesi hari ini. Refleksi 2025, belajar, bertumbuh, dan berdampak. Oke, boleh lanjut. Oke. Refleksi kita nanti akan dipandu sama Kakak Sigap. Kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, sesi ini saya serahkan kepada Kak Sigap Pambingkas. Mari kita panggil Kak Sigap Pambingkas dengan kita berikan reaksi emoji. Oke, Kak Sigap, yuhu, silakan Kak. Yuhu, terima Yuhu. kasih Kakak Ikram telah mengantar kita ya dari awal sampai di detik ini nih. Ini, selamat pagi teman-teman. Pagi, pagi, pagi. Mana suaranya? Pagi, pagi, pagi. 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 Nah, gini kan enak ya. Saya bisa denger yang lain nih. Dari tadi cuman Kak Ikram aja nih suaranya. Halo kakak-kakak, salam kenal. Untuk yang baru pertama ketemu, saya mau nyapa-nyapa dulu ya. Saya mau sapa-sapa. Halo, ada Kak Dea. Halo Dea, apa kabar? Baik, kalau masih gap. Yes, yes, thank you. Kak Mentari, halo, halo Kak Mentari. Kak Halo Mas Sartini, Sigap, selamat pagi. pagi. Halo, masih gap. Ini nggak apa-apa ya, saya nyapa satu-satu. Kenapa? Karena nanti kan kita mau refleksi ya. Refleksi itu butuh pemanasan. Jadi anggap aja ini pemanasan singkat-singkat. Ya. Kak Yuniar, halo Kak Yuniar. Halo Kak Sigaf, selamat pagi. Selamat pagi Pagi. teman-teman lainnya. Yes, yes, yes. Aduh, lembut sekali suara Kak Yuniar. Ya nih, Yuniar ini. Masih Enak pagi didengar ya. soalnya. Iya ya. Ini kita udah kompak nih pakai headset. Kita bentar lagi jadi penyiar radio ini Kak Yuniar nih ya. Sepertinya menunjukkan usia kelahirannya. Waduh, jangan, jangan dong Kak Yuniar ya. Kak Yeni, Kak Akbar, Kak Milawati, dan kakak-kakak nih yang masih belum on cam nih ada Kak Wahyu, Kak Ayu, Kak Nyanya, ada Kak Has, Om Has, wis. Ada Kak Adelin juga, ada Kak Novianti. Kak, izin kakak-kakak sebelum nanti kita masuk sesi refleksi, saya ingin berbagi sedikit saja, berbagi singkat gitu ya tentang apa itu refleksi sendiri gitu ya. Nah, sebenarnya narasumber ini agak kurang pas kayaknya ya. Saya mau ini jadi teman berbagi aja buat teman-teman. Kenapa? Karena ini sesi refleksi, teman-teman. Kalau sesi refleksi, narasumbernya adalah kakak semua nih, teman-teman semua gitu ya. Jadi bukan cuma saya narasumber ya. Wow, Karena kakak-kakak yang nanti akan berbagi gitu ya. Masya Allah. Gitu. Eh jadi kakak-kakak pagi hari ini bukan hanya sebagai peserta, bukan hanya sebagai pendengar, kakak-kakak adalah narasumbernya juga untuk satu dengan yang lainnya. Gitu. Saya hanya mengantar aja. Ibaratnya saya cuman pancing-pancing dikit lah. Gitu ya. Nanti yang bergemuruh dan berkecipuk-cipuk di airnya adalah kakak sendiri. Gitu. Oke, tanpa berpanjang-panjang, saya mau berbagi singkat saja tentang refleksi. Nah, teman-teman, kalau teman-teman semua di sini kan
saya nggak tahu ya, apakah teman-teman masih ingat dulu di awal tahun atau menjelang pergantian tahun, biasanya kita pernah bikin yang namanya resolusi. Resolusi 2025. Nah, siapa dari teman-teman semua yang menjalankan resolusi tersebut 100%? Ya, ya, mulai tuh senyum-senyumnya ya, tipis dan lebar saya mulai melihat gitu ya. Jangankan jalanin, ada yang masih ingat nggak resolusinya apa? Makjeleb sekali ya. Ya beginilah. Menjelang refleksi itu biasanya perlu makjeleb gitu ya. Oke, masih ingat, cakep, baik. Nah, teman-teman, refleksi itu kan ya teman-teman sudah pernah melakukan definisinya. Definisi refleksi itu apa? Silakan googling, silakan cari gitu ya. Karena ada bejibun, ada banyak sekali definisi tentang refleksi gitu ya. Nah, yang mau saya sampaikan adalah terkait dengan apa sih makna, apa pentingnya dari refleksi tersebut gitu ya. Nah, saya mengutip dari Prof. Jill Browning nih ya. Beliau bilang bahwa refleksi itu adalah bentuk yang lebih dalam dari pembelajaran. Dan pembelajaran itu membantu kita untuk senantiasa menyimpan atau mempertahankan aspek-aspek dari pengalaman-pengalaman kita. Bisa itu yang kaitannya erat sama diri profesional kita ataupun diri yang sifatnya personal kita. Jadi kalau refleksi adalah sebuah pembelajaran, sebuah hal belajar, jadi teman-teman, refleksi itu adalah proses belajar. Refleksi bisa dipelajari. Ujung-ujungnya, refleksi bisa menjadi sebuah keterampilan, teman-teman. Nah, teman-teman, orang yang memiliki keterampilan untuk melakukan refleksi, biasanya, cenderungnya, adalah orang-orang yang bisa lebih, apa ya, bahasanya tuh ya, lebih compose, lebih tenang, gitu ya, dalam menghadapi berbagai macam situasi. Gitu. Nah, semoga dengan eh, apa yang saya bagikan ini gitu tentang refleksi, teman-teman mau dan menyadari gitu bahwa memang melakukan refleksi itu kadang-kadang susah-susah gampang gitu. Atau mungkin teman-teman yang belum terbiasa sekalipun melakukan refleksi mungkin akan challenging gitu. Tapi percayalah bahwa kemampuan untuk refleksi ini adalah sebuah keterampilan yang bisa dipelajari, yang semakin teman-teman sering lakukan, maka teman-teman akan semakin fasih, akan semakin mudah, dan akan semakin dalam refleksi yang akan teman-teman lakukan. Nah, refleksi itu sendiri kalau katanya Prof. Browning lagi ya, saya lanjutkan tuh ya, itu tentang menyelami gitu ya, di setiap aspek pengalaman hidup kita. Dan ketika itu teman-teman lakukan, itu akan membantu teman-teman untuk menjernihkan pikiran teman-teman gitu. Menjernihkan pikiran teman-teman, lalu dia juga bisa menajamkan fokus hidup teman-teman kepada hal-hal yang memang benar-benar berarti dan bermakna untuk diri teman-teman. Nah, dari sekian banyak pentingnya melakukan refleksi, saya mau ambil 3 aja gitu ya. Yang mudah-mudahan karena ini 3 aja teman-teman bisa ingat dan teman-teman bisa kuatkan gitu ya. 1, refleksi itu meningkatkan kemawasan diri. Ya. Men ah, Kalau bahasa Inggrisnya sebenarnya dibilangnya increasing self awareness gitu ya. Cuman saya menemukan padanan kata dari self awareness tuh agak-agak tricky gitu ya ke bahasa Indonesia. Nah, yang paling dekat yang bisa saya temukan adalah kemawasan diri. Karena kemawasan diri itu jauh melebihi dari hanya sekedar kesadaran diri gitu ya. Kemawasan diri itu adalah ketika teman-teman jadi sangat mengenali atau lebih mengenali diri teman-teman
gitu ya, dengan segala eh, hal baiknya, segala value-value, nilai-nilai yang teman-teman yakini, dengan segala keunikan dan kekuatannya teman-teman, plus juga apa sih yang masih perlu dikembangkan dari teman-teman. Nah, itulah yang disebut dengan kemawasan diri. Kenapa? Karena ketika kemawasan diri ini menjadi lebih kuat ya teman-teman, teman-teman bisa itu tadi, bisa lebih tenang, bisa lebih teduh gitu ya dalam menyikapi situasi-situasi yang atau tantangan-tantangan yang teman-teman hadapi gitu ya di dalam kehidupan. Tentu ketika ada situasi baru, situasi yang mungkin belum ada gambaran, yang belum pernah teman-teman bayangkan gitu ya, terus hadir di hadapan teman-teman, ya pasti kaget-kagetnya juga ada gitu ya. Tapi bagaimana kemawasan diri ini bisa membantu teman-teman untuk hadir dalam situasi tersebut dan mengantar teman-teman untuk bisa mengarungi tough situation yang teman-teman hadapi gitu. Nah, yang kedua yang penting juga bahwa refleksi itu dia akan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan teman-teman. Kenapa dia bisa meningkatkan kualitas pengambilan keputusan? Karena ketika teman-teman selalu berlatih ya, selalu melakukan refleksi, menajamkan skill atau keterampilan refleksi teman-teman, teman-teman tuh akan lebih cepat gitu ya, akan lebih otomatis gitu ya untuk melihat kejadiannya apa, pengalaman terdahulu bagaimana, impact-nya ke buat diri sendiri seperti apa, pola yang terjadi ketika kejadian serupa itu datang bagaimana untuk diri, sehingga teman-teman akan lebih cepat dan akan lebih yakin gitu ya ketika mengambil keputusan. Kenapa? Teman-teman udah belajar banyak dari sekian pengalaman, gitu ya. Pengalaman akan cuma jadi pengalaman lewat begitu saja kalau teman-teman tidak melakukan refleksi atas pengalaman itu. Refleksi bukan cuma sekedar mengingat apa yang sudah terjadi, tapi refleksi adalah ketika teman-teman masuk menyelami apa detail yang terjadi di kejadian atau pengalaman tersebut. Contoh, bisa bentuknya emosi, bisa bentuknya adalah pemikiran, bisa bentuknya adalah sebuah memori. Ketika itu terjadi, saya rasanya apa ya? Apakah teman-teman deg-degan? Apakah teman-teman marah? Apakah teman-teman kecewa gitu ya? Nah, ini hanya akan sekedar lewat kalau teman-teman tidak melakukan refleksi. Atau kalau cuma teman-teman sekedar mengingat atau mengenang gitu ya bahasanya, mengenang yang sudah lewat, ya udah hanya sekedar kenangan gitu ya. Tapi refleksi itu lebih dalam dari itu. Kenapa? Karena ketika teman-teman refleksi, teman-teman menanamkan, menyematkan makna di dalam pengalaman-pengalaman tersebut. Ketika teman-teman merasakan sedih, maknanya apa? Sedih datangnya dari mana? Ketika teman-teman sudah terbiasa menggunakan pola-pola ini, teman-teman tahu datangnya dari mana. Teman-teman tahu ketika itu terjadi, itu akan bikin saya, membuat diri saya seperti apa. Apakah saya akan takut? Apakah saya akan senang? Ya, segala macam emosi itu teman-teman bisa sadari dan maknai. Untuk teman-teman bawa itu ke dalam sebuah keputusan ke depannya. Contoh, ketika saya ketemu situasi yang baru gitu ya. Kalau dulu teman-teman ingat gitu ya, ini maaf ya agak selipin cerita-cerita personal gitu ya, biar teman-teman kebayang. Teman-teman ketika tahu pernah mengalami lah bagaimana teman-teman dulu awal sekolah, awal masuk perguruan tinggi, semua mengalami situasi baru, orang ketemu orang-orang baru, teman-teman baru gitu ya. Nah, buat saya yang introvert ini, hal tersebut apa ya? Ada sebuah kekhawatiran gitu muncul ketika saya bertemu dengan situasi-situasi tersebut. Nah,
ketika saya hanya fokusnya pada mengingat saja bahwa ini khawatir, bahwa ini agak nggak enak ya ketemu lingkungan baru, situasi baru. Maka ketika di kemudian hari saya ketemu situasi itu, maka yang muncul tuh adalah memori akan kekhawatiran itu tadi. Nah, bedanya ketika teman-teman melakukan refleksi, ketika saya melakukan refleksi, saya tahu gitu. Oke, beberapa bulan ke depan saya akan mengikuti sebuah mungkin sebuah seminar, sebuah kursus yang di mana saya akan ketemu orang-orang baru. Belajar dari pengalaman sebelumnya, refleksi saya adalah oke, ketemu orang-orang baru menimbulkan ketidaknyamanan mungkin buat saya gitu ya. Lalu apa yang dari situ yang bisa saya maknai gitu. Oke, ketemu orang baru mungkin nggak nyaman, tapi itu kayaknya membantu saya untuk mendapatkan networking, untuk bisa saya lebih berkembang belajar dari orang lain. Nah, ketika saya menempatkan makna itu di dalam pengalaman saya, maka yang tadinya isinya kekhawatiran, ketidaknyamanan, saya bisa punya action yang bisa membantu saya overcome itu gitu. Contoh, oke, kalau saya tahu nih bahwa ketemu orang lain nggak nyaman, tapi saya tahu saya bisa belajar banyak dari orang lain tersebut, maka apa ya yang bisa membantu saya agar ketidaknyamanannya ada, tapi saya harus ngapain nih untuk bisa setidaknya ketemu dengan orang, saya fokusnya sama saya mau belajar apa dari orang tersebut. Nah, dengan pola itu saya bisa ketemu orang baru dan segala macam. Fokus saya mau cari tahu, saya mau belajar dari orang itu gitu. Nah, itulah kekuatan refleksi gitu. Dan yang ketiga, erat kaitannya juga dengan apa yang saya sampaikan barusan. Kalau teman-teman rajin melakukan refleksi, teman-teman akan memiliki resiliensi yang lebih kuat. Resilience ini adalah bahasa Inggris kan ya sebenarnya ya. Resiliensi itu adalah bahasa serapan ya, dijadiin bahasa Indonesia gitu. Karena kalau terjemahannya yang benernya apa, itu ada banyak. Orang bilang ketangguhan, ada yang bilang daya lenting. Ada yang tahu nggak lenting itu apa? Mungkin ada yang bingung juga ya. Jadi resiliensi itu adalah kalau dimaknai ya, bukan definisi, tapi resiliensi itu adalah sebuah kemampuan dari seseorang ketika dia menemukan uh, unfortunate situation gitu ya, atau tough situation, challenging situation, dia bisa beradaptasi dengan situasi tersebut. Kedua, kalaupun dia gagal, kalaupun dia jatuh, dia mau untuk bangkit. Gitu ya, dia punya kemauan untuk bangkit. Dan yang ketiga, seringkali dari kebangkitannya ini, dari kemauan dia untuk bisa hadapi situasinya, yang ketiga, dia akan belajar. Jadi bukan cuma survive, tapi dia akan thrive gitu ya. Akan bertumbuh teman-teman. Nah, relate kan makanya dengan topik kita nih. Belajar, bertumbuh, dan berdampak gitu. Dan itu semua membutuhkan resiliensi gitu. Nah, semoga pengantar singkat ini teman-teman bisa membantu teman-teman untuk nanti ketika teman-teman mau melakukan refleksi atau nanti ketika kita masuk ke BOR, teman-teman bisa ingat kembali gitu ya dari perspektif yang ini gitu ya. Apa yang buat refleksi itu penting. Nah, challenge-nya adalah kadang-kadang karena mungkin kita belum terlatih melakukan refleksi gitu ya. Seringkali refleksi atau tadi ya mencoba mengolah pengalaman kita yang sudah lewat itu bisa menjadi harmful atau menjadi nggak baik lah untuk diri kita ketika dia fokusnya sama apa hal yang kurang dari apa yang sudah kita lakukan. Kedua, fokusnya jadinya membandingkan, ya.
Ketika teman-teman melebarkan pemikiran teman-teman gitu. Kalau refleksi kan ke diri sendiri ya. Tapi sangat sering terjadi ketika teman-teman melihat ke dalam diri sendiri, terus ngelihat apa yang kurang, terus melihat keluar teman-teman ada sesuatu yang lebih dan segala macam. Kalau tujuannya adalah belajar, it's good thing. Tapi seringkali kan jadinya, kenapa gua nggak kayak begitu ya? Kok gue bodoh banget sih gitu aja nggak ngerti gitu. Muncul negative self thinking gitu ya untuk diri teman-teman. Muncul kecenderungan untuk menyalahkan diri. Nah, disitulah kegiatan refleksi bisa menjadi harmful gitu ya. Untuk itu saya mencoba memberikan ya teman-teman 4 hal setidaknya teman-teman perlu sadari dan resapi ketika melakukan refleksi gitu ya. Dan ini membantu teman-teman untuk melakukan refleksi yang lebih efektif. 1, be gentle to yourself gitu ya. Bersikap lembutlah pada diri sendiri. No blaming, nggak perlu menyalahkan apa yang sudah lewat. Ngapain disalahin, toh juga teman-teman nggak akan bisa ngulang itu gitu. Tadi ketika saya bilang refleksi adalah soal mencari makna, silahkan dimaknai teman-teman. Kalau teman-teman ngerasa kecewa, teman-teman merasa sedih dari refleksi teman-teman atas pengalaman teman-teman di kejadian yang sudah lalu, teman-teman cari maknanya. Mengapa ya itu begitu buat saya kecewa? Apa di dalam diri saya yang memantik rasa kecewa itu gitu? Apakah jangan-jangan ada value nilai diri saya yang tidak terakomodir dari perilaku saya di waktu yang lampau, sehingga hasilnya membuat saya kecewa. Bisa jadi seperti itu. Nah, be gentle atau lembutlah pada diri sendiri. Fokuslah sama teman-teman harus sadari gitu bahwa apa yang teman-teman lakukan di pengalaman sebelumnya atau di kejadian yang teman-teman refleksikan itu, kalau dipikir-pikir ya, kadang-kadang kita tuh memang melakukan sesuatu yang pada saat itu, detik itu adalah kita pikir memang yang terbaik berdasarkan informasi, berdasarkan keterampilan, berdasarkan pemahaman kita yang pada saat itu gitu loh. Dan itu kan banyak faktornya gitu. Dan tidak fair ketika teman-teman di kemudian hari, misalkan di saat ini nih, melihat kejadian yang lampau, terus teman-teman menghakimi. Bodoh banget ya saya waktu itu, kok saya begitu ya? Kok gitu aja nggak ngerti sih? Nggak fair teman-teman. Kenapa? Karena diri teman-teman saat ini informasinya bertambah, knowledge-nya mungkin bertambah, pengalamannya bertambah gitu. Buat apa menghakimi diri teman-teman di kejadian yang lampau untuk sesuatu yang udah lewat, padahal yang teman-teman butuhkan adalah terus kita harus ngapain ya? Apa yang bisa teman-teman pakai dari refleksi tersebut untuk bisa terus maju, untuk move on? Gitu. Jadi please teman-teman titip pesan aja, hati-hati ketika teman-teman melakukan refleksi. Be gentle to yourself. 2, fokus pada nilai dan makna. Nah udah deh, fokus pada nilai dan makna. Yang tadi saya bilang. Ketika kejadian apapun itu membuat teman-teman kecewa, senang, sedih, apa segala macam, teman-teman maknai. Mengapa itu bisa demikian? Ya, saya belajar apa dari situ? Saya tumbuh bagaimana dari pengalaman itu? Nah, itu yang teman-teman perlu fokuskan. Lalu yang berikutnya, mengidentifikasi pemicu dan pola. Nah, ini teman-teman untuk yang sering melakukan refleksi, bukan cuma sekedar mengenang ya, tapi melakukan refleksi, which is adalah mengingat dan memasukkan makna di dalam refleksi teman-teman, teman-teman akan lebih terbuka untuk bisa mengidentifikasi pemicu dan polanya. Sehingga ke depannya teman-teman, kalau teman-teman udah tahu dan paham polanya, teman-teman mengalami situasi yang serupa, teman-teman udah tahu, oke,
Kalau tahun lalu polanya adalah demikian, bisa jadi nih. Tahun ini ketika tantangannya itu datang, bisa jadi kalau saya tidak mengubah perilaku saya atau saya tidak mengubah action saya, maka hasilnya akan cenderung sama gitu. Nah, untuk itu teman-teman agar lebih efektif refleksinya, cari dan pahami pemicu atau triggernya dan pola-pola yang terjadi di dalam diri teman-teman. Entah itu emosi, entah itu action setelahnya, entah itu pemahaman teman-teman, entah itu pola pikir yang datang. Nah, silakan teman-teman pahami. Silakan teman-teman cari, diidentifikasikan. Nah, yang berikutnya, tips praktis teman-teman. Kalau teman-teman dalam refleksi merasa overwhelmed, merasa butuh bantuan, silakan cari bantuan. Tidak harus selalu melulu profesional, tergantung level yang teman-teman butuhkan. Tapi silakan cari bantuan yang teman-teman rasa benar-benar bisa memahami dan bisa mengerti gitu ya apa yang teman-teman akan bagikan kepada bala bantuan tersebut. Begitu teman-teman. Saya pikir tadinya akan singkat, tapi ternyata cukup panjang. Harap teman-teman bersabar gitu ya, dan semoga apa yang bagikan ini benar-benar bisa bermanfaat untuk teman-teman. Karena setelah ini, teman-teman yang akan menjadi narasumber bagi satu dengan yang lainnya. Gitu ya. Kita akan masuk teman-teman ke dalam breakout room. Tapi kalau teman-teman dari pemaparan tadi punya pertanyaan atau sesuatu yang tidak jelas, silakan dicatat dulu. Nanti jika ada waktu kita akan bahas di bagian belakang gitu. Dan sekarang kita mau ke breakout room, dan disinilah di breakout room ini nanti teman-teman akan dibagi ya ke dalam kelompok-kelompok. Silakan teman-teman di breakout room ini bisa terbuka, berbagi cerita gitu ya. Namun ya ada hal yang teman-teman perhatikan. Satu, yuk sepakat bahwa apapun yang teman-teman bagikan, diskusikan nanti di dalam ruang breakout room, itu sifatnya konfidensial ya teman-teman. Hanya boleh berseliweran informasinya gitu ya di dalam breakout room tersebut. Keluar dari breakout room, silahkan diingat, disimpan dalam hati dan pikiran teman-teman gitu ya. Tidak untuk dibagikan dan dikonsumsikan kepada yang lain, kecuali gitu ya. Ada refleksi-refleksi pembelajaran, nanti kita ada sesi insight gathering di akhir gitu ya. Teman-teman membagikan dan tetap perlu dijaga confidentiality-nya seperti nama, kejadian dan segala macam. Dan fokusnya pada diri sendiri ya ketika berefleksi. Tidak membahas orang lain gitu ya, tapi membahas diri sendiri. Berbagi hal yang hanya hal-hal yang nyaman untuk teman-teman bagikan. Kalau teman-teman ngerasa nyaman untuk berbagi ketidaknyamanan teman-teman, it's okay. Tapi setidaknya teman-teman sudah merasakan kenyamanan untuk berbagi ketidaknyamanan tersebut. Atau teman-teman hanya mau berbagi hal-hal yang nyaman, it's okay. Tidak ada paksaan. Tidak ada benar salah dalam breakout room gitu ya. No judging. Tidak ada penghakiman di situ. Just be yourself gitu ya. Dan karena di dalam kelompok nanti ada beberapa orang, keep it short but still you gitu ya. Sebisa mungkin tetap ringkas, tapi benar-benar bisa menggambarkan diri teman-teman. Seperti itu. Sebelum kita mulai, saya cek dulu ke teman-teman Kofas, teman-teman berbagi, pendamping, ada yang mau ditambahkan kah? Nggak ada, Kak Pules, Kak Ica? Yap. Oke. Sebelum kita masuk breakout room, saya tanya dulu nih, teman-teman sadaya semua. Udah siap? Kalau sudah, saya mau lihat jempol-jempolnya. Bisa jempol-jempol berterbangan. Bisa dari kamera juga boleh. Nah, lope-lope juga boleh. Yes. Sip, sip. Oke. Baik, kalau begitu, tanpa berpanjang-panjang lagi, silakan
dibagi ke dalam breakout room. Sampai ketemu, silakan bersenang-senang kakak di dalam breakout room ya. Jangan lupa senyumnya itu tetap dipasang ya. Kita mau refleksi, bukan mau sidang skripsi. Jadi silakan senyum sambil berbagi. Sampai ketemu lagi nanti di main room. Silakan kakak. Oke, halo Kak Sigap, gimana Kak? Aman Kak? Aduh, ini lagi seru-serunya ya. Kak Mila lagi asik gitu. Kepotong. Oke, silakan Kak Sigap. Oke ya, kakak ya. Saya tahu mungkin di masing-masing ruangan ada keseruan-keseruan tersendiri gitu ya, yang mungkin harus dipaksa ditarik ke main room ini gitu ya, sebelum selesai. Silakan nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab ya, kakak silakan tulis jawabannya di catatan kakak sendiri gitu ya. Dan mungkin nanti setelah sesi ini selesai, karena nih hari Sabtu banyak waktu kosong buat yang nggak mau keluar rumah. Siapa tahu ada waktu lebih untuk bisa memproses itu sendiri. Gitu. Oke, sekarang teman-teman, yuk saya mengundang teman-teman kan tadi udah 45 menit ya berbagi di ruang breakout room gitu ya dengan keseruannya masing-masing gitu. Nah, saya mengundang yuk teman-teman. Kita ada berapa ruang ya? Kakak 4 ya? 4. Ada 4, Oke. Kak. Oke, ada 4 gitu. Setidaknya ya, setidaknya saya ingin mendengar perwakilan dari kelompok gitu ya, masing-masing bor. 2 atau 3 orang lah yang bisa berbagi gitu. Jadi masing-masing kelompok satu gitu. Sebelum nanti saya juga akan menginterview nih para pendamping kelompok nih. Oke, silakan. Ada yang mau berbagi? Ini kalau ada pertanyaan ada yang mau berbagi This nih meeting is being yang recorded. kelihatan cuma senyum-senyum doang nih. Hmm. Nunggu ditunjuk apa gimana nih? Kak, ayo silakan langsung. Kak Novianti, silakan Kak Novianti. Terima kasih. Kayaknya saya tahu nih Kak Novi dari ruangan siapa nih. Iya, aku dari ruang Kak Sigap. Silakan Kak Novianti. Iya, izin Apa kakak. insight-nya? Apa pembelajarannya dari diskusi kita tadi di dalam ruangan? Iya, kalau dari aku sendiri sih ya, pembelajaran dari kelompok yang di breakout room tadi adalah bagaimana caranya untuk kembali mendengarkan kepada ruang sekitar, terus apa namanya yang kedua menahan ego gitu, terus yang ketiga ada banyak sih ya tentang roller coaster kehidupan ini gitu ya. Apa yang paling bermakna untuk Kak Novi? Yang paling bermakna adalah kalau menurut aku adalah asking for help ya kepada orang-orang yang di sekitar. Jadi nggak semuanya dikerjakan oleh kita sendiri, tapi ada Ya. tim, ada orang-orang sekitar yang ternyata kalau misalnya kita minta bantuan itu seperti yang kakak di dalam ruangan bilang bahwa kadang kita minta bantuan itu ternyata orang lain tuh senang gitu, nggak semuanya melulu kita sendiri gitu kan ya. Ternyata bahwa orang-orang sekitar itu bahkan senang juga membantu kita gitu. Bahwa kalau aku sendiri mengambil pelajarannya bahwa orang baik itu ternyata banyak. Salah satunya adalah kita, mungkin mereka juga berpikiran yang sama. Orang baik itu ada juga gitu. Kayak gitu sih Kak kalau menurut aku. Terima kasih banyak. Terima kasih Kak Novi berbagi semua yang baik gitu ya Kak Novi, mendengarkan semua yang baik juga gitu ya. Jadi kebaikan juga untuk dibagi-bagi untuk orang lain. Oke, terima kasih Kak Novi. Tepuk tangan dong untuk Kak Novi nih. Yes. Nah, sip. Ada lagi? Siapa yang mau berbagi di ruangannya? Di ruang yang berbeda. Ayolah open mic lah. Tolong kasihanlah sama saya lah. Nggak perlu nunjuk-nunjuk nih saya. Kak, jangan ketawa aja. Ayo tunjuk tangan. Gila nih teman-teman ketawa ya. Tapi nggak ada yang open mic nih. Oke, saya tunjuk deh. Atau saya kasih deh. Ruangannya Kak Andi. Kak Andi, siapa Kak Andi? Yang menurut Kak Andi bisa berbagi tentang insight pembelajarannya Kak Andi. Waduh, ada banyak sih tadi. Ada Kak Akbar, ada Kak Yuniar, ada Kak Nasya.
monggo deh siapa yang mau gitu dari 3 orang. Karena tadi sharingnya banyak banget, sama-sama banyak gitu. Uh, Refleksinya luar biasa tahun ini. seru-seru ya. Banyak banget. Seru banget. Sesinya sampai jam 12 apa nih? Aduh, Loh, kok jadi saya yang semangat ya? jadi Oh banyak. gitu. Siapa ya? Kak Yuniar deh. Kak Yuniar nih yang masih biar match sama Kak Sigap sama pakai headphone. Nah, penyiar radio ini kita habis ini. Nah, Kak Yuniar. silakan Kak Ayo Kak Yuniar. Yuniar. Nasib nih kita pagi ini. Ya, eh tadi pertanyaannya apa ya? Sampai lupa. Belajar apa dari diskusi tadi dalam ruangan Kak Yuniar? Setelah banyak denger insight-insight, banyak denger cerita-cerita gitu. Ya, mungkin pembelajaran paling utama adalah pertumbuhan diri kita itu selalu butuh lingkungan ya, Hmm, lingkungan. Jadi selain kita punya niat, kita butuh yes. lingkungan untuk mensupport eh, rencana-rencana kita. Bukan bergantung ya, bukan bergantung, Yes. bukan Ya. bergantung pada orang, bukan. Tapi tidak ada orang yang tumbuh itu sendirian. Gitu. Jadi mungkin itu hal poin penting kalau saya dengar tadi semuanya dari saya sendiri juga dan merangkum sedikit dari yang lain teman-teman lain juga bahwa dibutuhkan satu keyakinan di dalam diri ya. Jadi tadi satu kita punya keyakinan bahwa kita bisa maju gitu ya. Kedua bisa maju itu dalam arti bertumbuh ya dari Yes. apapun yang kita rencanakan tadi pastinya Hmm. kita menjadi orang yang bertumbuh ya di dalam bidang apapun, di dalam kondisi apapun kita ingin menjadi manusia yang bertumbuh dan untuk itu kita butuh keyakinan dan yang kedua kita butuh orang lain, kita butuh support system dan kalau saya akhirnya support system itu juga kita perlu memfilter. Kalau saya nggak Oke. semua orang bilang dia mau support itu benar-benar mau support kita gitu ya. Jadi kita perlu Ya, juga ya. memahami support system yang kita butuhkan tuh gimana. Nah ini yang sering saya sendiri Tuh. baru apa ya tercerahkan mungkin 3 tahun belakangan ini bahwa ternyata support system itu juga bukan sembarang support system. Kita perlu tahu support system seperti apa yang kita butuhkan. Karena Yes. ibaratnya apa ya tepat sasaran gitu ya. Tepat sasaran Ya. yang membantu kita itu kita butuh tepat sasaran gitu. Jangan kayaknya dia mau bantuin udah kita deket sama dia ternyata nggak zong gitu kan ternyata bukan gini nih yang kita butuhin jadi kita perlu mengidentifikasi jadi ya itu ya karena bertumbuh itu kan eh, ruang yang tidak selalu nyaman ya tidak selalu Betul. nyaman jadi Ya, support ya. system kita itu perlu support system yang membuat kita merasa kapanpun rasa tidak nyaman itu ketika kita kembali ke sana kita diterima seutuhnya gitu. Itu Yes. sih support system itu kalau menurut saya kalau masalah Yes. nggak enak gitu ya akan kita hadapin asal sesuatu itu bikin kita jumpalitan roller coaster dan lain-lain itu kan gila. Nah support system itu yang lu kenapa gini oh ya udah ditepuk-tepuk gitu kan you'll be good you'll be fine gitu kan terus Ya. kayak I'm here to listen gitu ya ears for you gitu kan no judging no expectation no anything gitu nah kita butuh yang kayak gitu jangan juga kita ketemu yang kayak iya tapi Oke. kayaknya enggak jadi Ya. tidak selalu semua lingkungan itu adalah yang kita butuhkan jadi pilih-pilihlah Baik. gitu. Baik. Kasih. Kak Yuniar, terima kasih sekali untuk berbaginya. Yes, dalam banget ya Kak Yuniar ya. Nggak ada yang bisa tumbuh sendirian gitu ya. Kita butuh orang lain gitu ya. Tapi orang lain juga dipilih-pilih gitu ya Kak ya. Gitu ya. Dan benar kan apa yang saya bilang? Ini semuanya narasumber ini di sini bukan saya narasumber ya kakak semua. Kita belajar banyak dari yang lain. Oke. Baik, sisa 2 kelompok. Saya nggak apa-apa lah panitia ya, agak-agak waktunya nanti di belakang agak lebih sedikit. Saya tetap mau kasih kesempatan buat 2 kelompok yang lainnya. Yuk, silakan. Ini udah saya kasih loh kesempatannya loh. Jadi kalau sampai ada yang nggak open mic nih, wah bener-bener nih sih. Yo, yang berasa dari kelompok lain, open mic.
Jangan ketawa doang. Kak Bules, Kak Putri, Ya, Kak Ikram, Kak. siapa nih yang mau didapuk untuk berbagi nih? Nggak apa-apa lah ya, dari tiap ruangan ada, biarin aja. Di kelompok aku tadi aku ngobrol-ngobrol seru banget sama Kak Mentari, Kak Mira, Kak Hmm, Dewi, sama Kak Tini. Nah, hmm, kakak-kakak siapa tuh yang mau berbagi kakak-kakak? silahkan, yuk. Saya nggak mau nunjuk ah. Ini nggak akan selesai ya Se- sesinya ya sebelum ada yang ngomong ya. saya juga nggak mau nunjuk, tapi kali ke Kak Mentari kali ya Kak, mau nggak mau nunjuk Wah, tapi ini ya, ini ya. Bentar nih. iya. Tadi Kak Yuniar juga pakai headset. Kamu tadi pakai Oh, headset. Kak Dea udah ketunjuk belum tuh dari kelompok satunya? Hah? Udah kelompoknya udah kebagian ada yang ngomong belum? Nanti Kak Dea nih. Kelompok penyiar semua ini kita. Boleh komentari? Silakan. Sikat. Thank you, Mas Sigap, Kak Pules untuk kesempatannya. Padahal aku berusaha untuk cooling down supaya tidak ditunjuk, tapi tetap ditunjuk. Oke. Yes, sikat. Em, jadi tadi pembelajarannya di apa sih pertanyaannya masih gak Ble. Belajar apa tadi dari Oh, belajar kegiatan? apa ya kan, bener kan? Belajar apa? Diskusi sama teman-teman di eh, breakout roomnya Kak Pulas tuh em, sebenarnya jadinya banyak insight yang eh, refleksinya ke aku gitu. Selain em, selama 2025 ini eh, punya apa ya s- refleksi sendiri gitu. Jadi tadi kalau pas di breakout roomku tuh jadinya belajarnya ini belajar berempati Wis. sebagai orang yang selalu keras terhadap Oke, diri sendiri. oke. Ya. em, Ternyata aku merasakan bahwa sepertinya aku tidak begitu banyak berempati dengan orang lain ya gitu. Hmm. Hmm. Itu kemudian jadi pendengar yang baik. Em, ini yang satu kemudian em, pas tadi ngobrol tuh ada kita ngobrol soal tantangan. Jadi melihat Hmm. tantangan sebagai sebuah opportunity. Kalau Hmm. aku soalnya kebalik, opportunity sebagai sebuah tantangan. Jadi Oke. apa namanya mungkin harus di switch gitu ya. Em, Tantangan sebagai sebuah opportunity. Jadi di 2026 mungkin Ah. akan lebih banyak gitu yang Mhm. dihadapi dan mindsetnya bisa dirubah Wow. sebagai sebuah Wow. kesempatan gitu. Wow. Satu lagi mungkin refleksi yang kemudian bisa yang akan bawa lebih Mhm. apa ya yang lebih eh, yang lebih difokuskan terus adalah berjeda. Aku melihat Oke. bahwa berjeda itu sebagai sebuah em, Mhm. fase atau apa ya bilangnya momen gitu Mhm. untuk ngobrol sama diri sendiri gitu atau mengambil kalau tadi kata Mas Sigap refleks apa buat refleksi tuh buat mengambil makna. Nah, ketika refleksi tuh kayaknya butuh waktu untuk berjeda gitu. Kalau nggak gitu nggak akan pernah dapet apa maknanya, apa yang harus dilakukan dan segala macam. Nah, itu yang pelajaran 2025 yang mungkin yang akan aku bawa sampai di 2026 nanti. Gitu kira-kira. Terima kasih Kak Mentari. Tiga pembelajaran yang akan dibawa di tahun 2026 nanti. Terima kasih sudah menjadi narasumber kita juga pada hari ini, Kak Mentari ya. Oke, satu lagi dari kelompok satunya. Untuk teman-teman yang lain yang mungkin suaranya belum keluar, mau menuliskan insight-nya di kolom chat, silakan ya teman-teman ya. Buat yang nggak ngomong, tulis di kolom chat. Buat yang ngomong, nggak usah nulis. Ayo, pilih yang mana, teman-teman. Yes, Kak Dea.
Ya ini Halo, bener-bener nih pembicara yang berbagi nih pakai penyiar radio. headset semua nih. Silakan nggak ada ya? Halo Mas Sigap. Halo. Dari breakout room tadi yang aku pelajarin tuh ternyata kita tuh sesama peer saling menyemangati. Terus jadi percaya bahwa kita tuh nggak sendirian karena tadi tuh mirip-mirip gitu yang diceritain gitu. Terus jadi aku percaya bahwa setiap orang tuh punya ceritanya masing-masing, punya struggle-nya masing-masing. Jadi belajar tadi menyambung Kak Mentari ya. Kita jadi menumbuhkan empati, tapi posisi empatinya tuh berangkat dari mana sih gitu. Ya dari bahwa percaya bahwa setiap orang punya struggle-nya gitu. Nah, terus poin kedua adalah menariknya tadi tuh bergulir sharingnya tuh bergulir tapi kita semua cuma tatap-tatapan pas ditanya sama Kaisha. Jadi apresiasi buat diri sendiri apa? Itu lama banget tunjuk-tunjukkan. Jadi memang ternyata nggak tahu apakah ini ter-apply hanya di breakout room saya saja atau hampir di semua orang bahwa mengapresiasi diri itu sulit, padahal itu salah satu komponen yang paling penting saat berefleksi gitu. Jadi perlu dilatih lebih gitu. Kak Dea, terima kasih atas sharingnya ya. Percayalah, jangan-jangan bukan cuman di breakout room. Terima kasih Kak Dea untuk sharing pembelajarannya. Kakak-kakak, terima kasih sudah menjadi narasumber gitu ya untuk di diskusi di breakout room dan di main room ini berbaginya kakak-kakak. Semoga apa yang diskusi yang sudah dijalani oleh kakak di breakout room itu bisa memberikan insight pembelajaran buat kakak-kakak. Ada yang bisa kakak petik untuk kakak bawa ketika nanti kakak akan merencanakan tahun 2026 seperti apa gitu. Nah, sebelum saya kembalikan kepada panitia, boleh satu slide terakhir. Oke. Kak, aku mau cuman titip pesan untuk kakak semua gitu ya. Refleksi satu tadi ya, fokus pada makna, fokus pada diri sendiri, fokus apa yang bertumbuh, apa yang bisa teman-teman pelajari gitu ya. Jadi kalau kalimat penutup dari saya, mudah-mudahan dengan refleksi ini satu bisa menumbuhkan harapan buat teman-teman untuk tahun 2026 gitu. Karena saya percaya gitu ya. Tanpa refleksi mungkin resolusi, mungkin angan-angan, cita-cita di tahun 2026 mungkin hanya berupa optimistik yang buta gitu ya, atau hal-hal yang tidak realistis gitu. Tapi ketika teman-teman memberikan ruang untuk refleksi, memberikan sebuah kesadaran akan pembelajaran dan makna-makna itu hadir, harapannya dengan refleksi tersebut, teman-teman jadi punya harapan. Harapannya teman-teman jadi punya harapan. Inginnya teman-teman jadi memiliki harapan untuk tahun 2026. Harapan yang punya dasar. Harapan yang punya informasi-informasi, harapan yang berdasar pada fakta-fakta, harapan yang berdasar pada kesadaran-kesadaran, harapan yang berdasar pada pembelajaran-pembelajaran yang sudah teman-teman dapatkan di tahun 2025 ini. Jadi, selamat menutup tahun 2025 dengan refleksi mendalam dan semoga refleksi teman-teman bisa menumbuhkan harapan teman-teman untuk mengarungi tahun 2026. Saya doakan semoga semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Kalaupun tidak, refleksi dan ingat cari makna dan pembelajaran di baliknya. Sekian dari saya, Sigap. Saya kembalikan ke teman-teman. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Sigap. Mari kita beri apresiasi emoji kepada Kak Sigap di Zoom ini. Oke, tepuk tangan, ada love banyak sekali ya. Kita beri sekali lagi emoji untuk kita semua. Oke.
Selaku kita semua jadi narasumber ya pada sesi Rias ke-6 ini, narasumbernya banyak. Ada berapa nih? 23 langsung. Oke. Wah, sesi kita hari ini benar-benar membuka ruang ya bagi kita semua untuk melihat kembali perjalanan sepanjang tahun. Banyak juga insight yang bisa Sadaya bawa pulang untuk melangkah lebih jernih ke depannya. Oke, sebelum kita benar-benar menutup sesi, mungkin boleh Kak Pica kita lanjut dulu slide-nya. Nah, sebelum kita benar-benar menutup sesi, kami dari tim Akademi Sadaya minta sedikit waktunya dari kakak-kakak Sadaya semuanya untuk mengisi form umpan balik yang mana linknya sudah dibagikan oleh Kak Ica di kolom chat. Tentunya masukan dari kakak-kakak semuanya, dari sahabat Dikdaya sangat berarti untuk kami, tim Akademi Sadaya, supaya ruang belajar ini bisa terus berkembang dan semakin relevan untuk kita semua. Bisa scan QR di slide Zoom, juga bisa mengisi link di kolom chat. Aku juga mengingatkan kembali untuk kakak-kakak yang sudah login dan mengisi formulir kehadiran hari ini, kakak-kakak saya semuanya berkesempatan mendapatkan door prize spesial dari Akademi Sadaya. Tapi tentunya isi formulir umpan balik dahulu. Oke. Asik. Ya kan, Sabtu-Sabtu sambil refleksi. Beruntung tiba-tiba dapat door prize. Ya nggak kasih Gap? Betul. Tiba-tiba ada paket datang gitu ya. Paket dari Dikdaya gitu kan. Paket akhir tahun ya kan dari Dikdaya, dari Akademi Sadaya. Oke. Kami masih tunggu 5 menit. Waktu 5 menit untuk kakak-kakak semua mengisi formulir. Tadi aku bacain chatnya Kak Adel tapi di mute. Terima kasih kata Kak Adel sudah menyediakan ruang ini. Banyak belajar, ngerasa nggak sendirian dan ngerasa dikuatkan kembali. Thank you kasih Gap, Kak Ikram, Kak tim Sadaya semuanya. Kak Novi, Kak Nyanya, Kamila, peluk jauh gitu katanya. Aku juga berterima kasih Kak Adel. Kamilawati juga aku terima kasih. Kakak-kakak semuanya, aku menangkap banyak yang membawa insight ya setelah sesi hari ini. Kak Yeni juga nih.
Terima kasih kakak-kakak untuk sesi kali ini seperti lagi konsul psikolog karena didengarkan tanpa harusnya kamu gini. WK. Love sekebon, love humor kayak ini. Kalau kayak ini love sekebon, aku love sesawah deh, sesawah. Info dari Kamaisha sudah ada 12 orang yang mengisi formulir umpan balik. Terima kasih kakak-kakak semuanya yang sudah mengisi formulir umpan balik. Untuk kakak-kakak yang belum, masih ditunggu. Kakak-kakak yang sudah dan memang tadi di awal belum sempat login Akademi Sadaya, bisa banget nih untuk login karena nanti nama-nama kakak-kakak yang sudah login, sudah buat akun di Akademi Sadaya akan diundi oleh Kak Andi untuk mendapatkan door prize. Yes. Yuhu. Ada Kak Dewi. Terima kasih kakak-kakak Sadaya semuanya. Momen sharingnya jadi Sabtu pagi yang menguatkan. Asik. Di highlight ke hari ini adalah Sabtu pagi yang menguatkan. Terima kasih juga loh Kak Dewi telah menyempatkan waktunya untuk refleksi bareng-bareng sama Sadaya semuanya. Ada Kak Sartini nih, terima kasih sudah menyediakan ruang berbagi dan refleksi yang sangat positif ini. Lu sehektar-hektar, waduh, lu sehektar-hektar. Terima kasih Kak Sartini, aku juga terima kasih. Ayunar, special thanks untuk Kakak Andi yang juga sudah berbagi dan inspiring banget tadi. Wow, terima kasih buat Sadaya udah jadi ruang yang asik untuk kita semua. Buat Kak Sigap nih, terima kasih ya. Jadi ada inspirasi profesi baru. Kak Sigap tuh memang selalu seperti itu ya. Pasti ada aja yang bisa dibawa dari beliau tuh. Toko Ada kali Kak ada yang Mila, bisa dibawa. menurutku kado akhir tahun luar biasa berbagi dengan Sadaya dan teman-teman coach yang handal. Oke, kita tutup kakak-kakak semuanya. Terima kasih loh sudah sharing di kolom chat, sudah mengisi juga formulir umpan balik kita. Maka dari itu kita bisa lanjut ke sesi yang kayaknya paling ditunggu-tunggu nih dari Sabtu yang menguatkan ini. Ini dia sesi pemenang door prize. Yes. Siapa Asik yang sudah login? asik. Uhuy. Oke. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Pemenang door prize adalah kakak-kakak yang sudah buat akun dan login di platform Akademi Sadaya. Pengumumannya akan diumumkan oleh Abang Andi. Mari kita panggil kembali Abang Andi dengan emoji. Abang Andi. Silakan Yes. Bang. Silakan Kak. Terima kasih Kak Ikram. Berasa Abang None ini dipanggil Abang ya. Oke. Ya aku mau mengumumkan door prize tapi supaya seru akan pakai Wheel of Name ya. Coba aku share screen dulu. Jadi door prize-nya adalah nanti ada paket kelas di Akademi Sadaya ya. Ini dari ada 12 nama kakak-kakak yang sudah bergabung sampai akhir dan sudah login di Akademi Sadaya juga, sudah ngisi umpan balik ya. Supaya seru akan aku pilih satu nama dengan cara diundi dari Wheel of Name. Siap-siap, 1, 2, 3. Oke, siapakah yang beruntung? Ya, Kak Mira Aulia Dahlan nih. Ya, ada Kak Mira di sini. Ada. Wih, selamat. Kalau deket ini mah ada. Yang deket. Oke, kalau dapat door prize langsung ada ya. Oke. Ya, selamat Kak Mira ya. Nanti akan saya hubungi terpisah ya di setelah forum ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Ikram. Oke, terima kasih Abang Andi.
atas sesi pemutaran namanya. Tadi lumayan deg-degan juga ya. Sampai ketika ketemu, dapat namanya, langsung ada. Oke, selamat buat Kamira dan jangan jangan sedih untuk sadaya semuanya yang belum dapat door prize pada kesempatan rias hari ini. Semoga ada kesempatan di rias-rias selanjutnya. Maka dari itu follow Instagramnya dulu Akademi Sadaya @akademisadaya, dan juga silakan kakak-kakak sadaya semuanya berseluncur di platformnya di akademisadaya.dikdayaselaras.id. Terima kasih sekali lagi, selamat untuk pemenang dan terima kasih untuk sahabat Dikdaya yang sudah ikut refleksi bareng hari ini. Sebelum kita berpisah, tentunya mari kita abadikan momen Sabtu yang menguatkan ini dengan kita sama-sama berfoto bareng dulu. Silakan open cam, dibuka kameranya yuk. Oke, sudah banyak nih yang buka kamera nih. Posenya adalah mari kita sama-sama berpose memeluk diri sendiri. Oke, siap Kakak Ica, kita foto pose memeluk diri sendiri. Oke, yang terakhir pose ekspresi kita siap untuk menghadapi untuk masuk ke 2026 dengan lebih kuat lagi. Ayo, pose terakhir. Kuat untuk menghadapi 2026. 1, 2, 3. Sip. Oke, udah Kak. Udah, terima kasih kakak-kakak semuanya atas waktunya, atas Sabtu yang sama-sama saling menguatkan ya. Sampai jumpa di ruang Terima Akademi Sadaya, ruang kasih. interaksi Akademi Sadaya selanjutnya. Terima kasih Terima kakak. kasih. Happy Terima weekend. kasih. Terima Terima kasih. kasih Kak Weekend Siga. Selamat weekend. Happy weekend. Happy 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 weekend weekend. semuanya. weekend. Selamat berakhir Terima pekan. kasih. Selamat berakhir pekan. Selamat berakhir pekan. Selamat Selamat menjelang Selamat menjelang untuk akhir tahun. tahun baru.